Di antara yang wajib kita yakini, kita wajib meyakini dan membenarkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Itu semuanya isinya adalah hak. Tidak ada yang bohong dan tidak ada yang mengada-ngada. Semua yang terdapat di dalam kitab-kitab itu, baik kabar tentang yang terdahulu maupun kabar yang sekarang, maupun bercerita kabar yang akan datang tentang kiamat dan segala macam, itu semuanya adalah hak. Tidak boleh diragukan sedikit pun. Kalau ada orang ragu dengan Al-Quran, jangankan satu Al-Quran, jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu huruf saja yang ada di dalam Al-Quran dia ragu, maka hukumnya kafir. Karena percaya dengan kitab termasuk rukun iman. Jadi kalau dia tidak percaya, walaupun hanya satu huruf saja, maka imannya bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah sampaikan kepada kita, tidak pernah terputus dan berhenti nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di masjid kita yang mulia ini, sekaligus menjadi majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap langkah-langkah kaki yang kita gunakan sampai kita bisa berkumpul ada di tempat yang mulia ini. Semoga setiap langkah menjadi ampunan dosa, setiap langkah menghasilkan pahala, dan setiap langkah mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di majlis kita yang mulia ini. Kita berkumpul bersama-sama dengan niatan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan limpahan rahmat Allah melalui majlis-majlis ilmu, melalui majlis-majlis ta'lim. Sebagaimana
biasanya kita membaca di dalam majelis kita ini dari kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Maka kita melanjutkan pembacaan kita. Bagi yang memegang kitabnya bisa buka di halaman 17. Pada pertemuan kita yang terakhir, beliau menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang wajib kita percayai, di antaranya alam barzakh, yaitu alam yang menjadi pemisah antara dunia dan akhirat. Tengah-tengahnya namanya alam barzakh. Apa di antara yang ada di dalam alam barzakh? Di antaranya di situ ada soalil malakain. Ada pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Mereka yang akan bertanya kepada setiap jenazah dengan beberapa pertanyaan yang penting berkaitan tentang akidah dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam alam barzakh ada yang namanya siksa kubur. Telah kita jelaskan pula bagaimana gambaran siksaan di dalam kubur dan kenikmatannya. Tapi ada juga orang yang diberikan nikmat kubur. Ada yang di kuburnya disiksa, ada yang di kuburnya dilimpahkan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kenikmatan kubur dan dijauhkan kita daripada azab kubur. Di antara kenikmatan kubur, di antara kenikmatan di dalam kubur apa? Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan orang yang di dalam kubur tadi surga yang akan dia datangi, yang akan dia masuki 2 kali sehari, pagi hari dan sore hari. Itu termasuk nikmat kubur itu. Termasuk menjadi kesenangan orang yang di dalam kubur. Apa? Dia dipertontonkan surga, tempat yang bakal dia masuki setelah bangkit dari kubur. Itu 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Wah, nikmat melihat surga, masya Allah. Istananya, sungai-sungainya, pepohonannya, dan segala macam nikmat. Senang nih, sangat senang. Gambarannya begini, kita punya rencana ingin jalan-jalan misalnya, ingin jalan-jalan ke suatu tempat yang indah, sudah kita persiapkan. Atau beginilah, anggaplah kita ini mau umroh misalnya. Orang tidak pernah umroh, akhirnya ada kesempatan dia mau umroh, mau umroh, sudah setor, sudah dapat pakaian dan segala macam, tasnya, tinggal berangkatnya. Dan dia punya keinginan yang sangat kuat ingin berangkat sana. Selama ini dengar cerita orang aja, Mekah itu begini, Madinah itu begini, hotelnya, halamannya, kemegahan masjidnya, kan begitu. Sudah sangat pengen dia berangkat itu. Ya, sangat ingin, sudah daftar, tinggal berangkat segala macam. Maka pada masa-masa itu termasuk sesuatu yang paling dia senangi apa? Melihat video-video tentang Mekah. Wah, senangnya, karena dia bakal ke situ. Bakal berangkat pasti cari-cari
buka YouTube di Mekah itu gimana, di Madinah itu seperti apa, lihat. Wah, ini nanti saya kesini nih. Wah, ini ada makanan restoran Arab nih. Nanti saya di Madinah kesini. Nanti ada waktu-waktu senggang buka video Mekah Madinah lagi. Senang. Kenapa? Dia bakal ke situ. Sesuatu yang paling dia dambakan, yang paling dia impikan. Pergi ke Mekah dan ke Madinah. Maka otomatis pada masa-masa itu yang paling menyenangkan dia dan melihat video-video tentang Mekah, video-video tentang Madinah. Nah itu. Senang, bahagia. Itulah yang dirasakan ahlul kubur, orang yang di dalam kubur, yang dia tadi sukses menjawab pertanyaan dan divonis bakal masuk surga, sehingga dipertontonkan surga di setiap pagi dan setiap sore, dan itu menjadi kenikmatannya, menjadi kebahagiaan ada di dalam surga. Begitu pula sebaliknya, termasuk azab kubur. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang kubur tentang siksa neraka 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Itu siksaan. Diperlihatkan aja tersiksa, apalagi dimasukkan. Melihat aja tersiksa, apalagi dimasukkan ke dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kubur kita menjadi taman-taman surga dan dijauhkan daripada lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjutannya. Wa annal Qur'ana, dan percaya bahwa Al-Qur'an, wa jami'a kutubillah, dan semua kitab-kitab Allah al-munazzalah yang diturunkan, haqqun adalah benar adanya. Di antara yang wajib kita yakini, kita wajib meyakini dan membenarkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, itu semuanya isinya adalah hak. Tidak ada yang bohong dan tidak ada yang mengada-ngada. Semua yang terdapat di dalam kitab-kitab itu, baik kabar tentang yang terdahulu maupun kabar yang sekarang, maupun bercerita kabar yang akan datang tentang kiamat dan segala macam, itu semuanya adalah hak. Tidak boleh diragukan sedikit pun. Kalau ada orang ragu dengan Al-Quran, jangankan satu Al-Quran, jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu huruf saja yang ada di dalam Al-Quran dia ragu, maka hukumnya kafir. Karena percaya dengan kitab termasuk rukun iman. Jadi kalau dia tidak percaya, walaupun hanya satu huruf saja, maka imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Tidak boleh. Wajib percaya seluruhnya, dari awal Al-Quran sampai akhirnya Al-Quran. Dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, dia wajib meyakini semuanya. Maknanya, huruf-hurufnya semua adalah benar datang daripada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Begitu pula dengan kitab-kitab yang lain yang pernah Allah turunkan. Cuma kita tidak disuruh mempelajarinya. Kewajiban kita hanya meyakini, ya kitab itu ada, memang Allah turunkan. Tapi mempelajarinya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena semua yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak perlu belajar tentang kitab-kitab terdahulu, tidak perlu. Kewajiban kita hanya meyakini saja. Jumlahnya kitab-kitab itu kurang lebih sekitar
114 kitab jumlahnya. Ada 114 kitab. Itu yang berupa kitab ya. Belum yang berupa suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Kalau kitab itu berjilid. Itu kitab. Ini kitab. Ada yang berupa suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran saja. Kalau kayak kitab orang bahar itu yang berlepasan-lepasan. Itu namanya suhuf. Lembaran. Kalau bahasa sekarang, bahasa Arab, suhuf itu apa? Koran. Bahasa sekarang. Bahasa kontemporer ya. Suhuf itu koran. Lembaran-lembaran ya. Tidak berjilid. Nah, itu yang 114 itu selain suhuf itu. Ini yang kitab saja. Kitab 114 jumlahnya. Khamsuna ala syif. 5 dari 114 itu 50 kitab Allah turunkan kepada Nabi Syif. Nabi Syif. Siapa itu Nabi Syif? Nabi Syif itu adalah putranya Nabi Adam. Nabi Syif itu putra Nabi Adam. Dan beliau yang menjadi pengganti Nabi Adam setelah wafatnya Nabi Adam. Menjadi khalifahnya, namanya Nabi Syif. Jadi Siti Hawa itu istrinya Nabi Adam. Itu kalau melahirkan pasti kembar. Dan kembarnya pasti kembar pengantin kalau jar kita. Laki perempuan. Sekali melahirkan itu 2, laki perempuan. Kembar. Karena manusia tidak ada lagi di zaman itu selain mereka, maka syariatnya Nabi Adam itu menikahkannya silang. Sesama saudara tapi disilang. Ini lahir laki perempuan. Lahir lagi laki perempuan. Nah, yang laki pertama menikah dengan perempuan yang ini, silang. Tidak boleh nikah dengan yang satu perut, tidak boleh. Yang satu rahim, yang satu perut lah, yang kembaran dia tidak boleh. Harus disilang. Nah, disilang. Anak pertama Nabi Adam namanya Qabil. Laki-lakinya. Kembarannya perempuan namanya Iklima. Lahir lagi kembar laki perempuan, yang laki namanya Habil, yang perempuan namanya Labuda. Kata Allah nikahkan silang. Qabil menikah dengan Labuda. Nih kembarnya si Habil. Habil menikah dengan Iklima, kembarannya Qabil. Disilang. Qabil tidak terima, tidak. Saya tidak mau. Saya mau menikah dengan Iklimah, saudara kembarnya. Kata Nabi Adam, tidak boleh. Harus silang. Ini saudara kembar kamu. Memang Iklimah itu lebih cantik daripada si Labuda. Hendak saya mau menikah sama Iklimah ini. Kata Nabi Adam, tidak boleh. Perintah Allah harus silang. Harus silang. Tidak bisa menikah dengan kembaranmu sendiri. Tetap ngeras ini Qabil. Tidak. Pokoknya saya tidak mau nikah sama Labuda. Saya mau nikahnya sama Ikrimah. Karena lebih cantik. Keenakan si Habil ini nikah sama saudari saya yang cantik. Keenakan. Memang beda ya, karena Qabil sama Iklimah ini, yang pertama dari anak Nabi Adam, ini istilahnya anak surga. Kenapa? Diprosesnya di surga. Masih ngumpul di surga Nabi Adam. Setelah itu diturunkan ke bumi. Nah, 2 ini prosesnya di surga. Ngadonnya. Yang selanjutnya anak bumi semua. Jadi beda sedikit.
dengan yang lain. Cuman kelebihan bukan menjadikan Qabil ini tambah taat dengan Allah, malah tambah sombong. Tambah sombong. Pokoknya saya mau menikah sama Ikrimah, tidak mau sama Abu Dhar. Hanya Nabi Adam tanya, ya Allah gimana nih? Ngeras dia. Kata Allah gini aja, perintahkan keduanya untuk mempersembahkan satu persembahan kepada saya, sehingga yang mana yang saya terima itu yang berhak menikah dengan Ikrimah. Jadi masing-masing kasih persembahan kepada Allah. Ya sudah kalau gitu kata Qabil. Setuju, sepakat. Nah, Qabil ini dia petani, kebun. Jadi banyak punya sayur, punya buah-buahan. Untuk dia pakai persembahan yang diberikan kepada Allah, dia ambil sayur mayurnya, buah-buahannya yang agak jelek. Kenapa? Orang buat Allah aja. Yang bagus kita makan lah. Cari yang jelek, yang sudah ada ulatnya, yang sudah layu, jadi persembahan. Nah, si Habil ini apa? Tukang peternak. Dia punya sapi, dia punya kambing. Untuk dijadikan persembahan kepada Allah, dia pilih kambing yang paling sehat. Kambing yang paling besar, kambing yang paling bagus dagingnya. Nah, pilih. Masing-masing persembahan taruh di lapangan. Penentunya yang mana yang disambar oleh api yang datang dari langit, kemudian hilang, itulah yang diterima, kan gitu. Itu yang diterima. Qabil taruh sayur mayurnya, Habil taruh kambingnya yang terbaik tadi. Sudah jelas yang diterima oleh Allah adalah kambingnya si Habil, karena dia mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Kambingnya yang paling bagus, paling sehat, paling besar, dagingnya yang paling enak, yang paling banyak. Si Qabil ini mana mau Allah menerima yang jelek-jelek. Ya kecuali orang yang memang cuma punya itu aja, ya pasti diterima. Ini masalahnya dia punya yang bagus, tapi yang jeleknya dipersembahkan, ditolak sama Allah. Karena punya Habil yang diterima, berarti kata Nabi Adam memang Habil yang menikah dengan si Ikrimah sesuai keputusan Allah yang pertama tadi. Sesuai dengan keputusan Allah yang pertama. Marah Qabil marah, tetap tidak terima. Nabi Adam pergi naik haji, laksanakan haji sudah ada zaman Nabi Adam ya. Tawaf di Baitullah. Si Qabil membunuh Habil, dibunuh. Peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Qabil membunuh Habil. Sama-sama anak Nabi Adam nih. Ya, bunuh. Ketika terjadi pembunuhan, alam semesta berubah. Berubah alam semesta. Gelap. Angin kencang. Kata Nabi Adam, saya curiga terjadi sesuatu nih. Alam ini tidak biasanya begini, kok tiba-tiba begini. Pulang-pulang cari. Qabil, mana Habil? Kata Qabil, tidak tahu saya. Yang benar kamu. Mana saudaramu Habil? Kata Qabil, saya tidak tahu. Jangan-jangan kamu bunuh nih Habil. Kata Nabi Adam. Tidak ada saya bunuh. Mana tidak ada buktinya? Tidak ada buktinya. Dicari, tidak ada. Tidak ada bekas darah atau apa. Padahal memang sudah diketahui dia yang membunuh, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, itulah kata ulama, semenjak itu Allah Subhanahu wa taala
mengharamkan bumi untuk menyerap darah yang tumpah ke atasnya. Karena itu ketika Qabil membunuh Habil, itu darahnya tumpah ke bumi tapi terserap seperti nyerapnya air, hilang. Sehingga Nabi Adam tidak bisa membuktikan kejahatan si Qabil. Maka kata ulama semenjak itu Allah haramkan bumi untuk menelan darah, menyerap darah yang tumpah. Makanya darah itu kalau ditumpah ke tanah tidak bakal nyerap ya. Tidak bakal menyerap. Hanya orang kalau kurban itu digali, ditumpahkan ke dalam baru dikubur. Nyerap sendiri tidak akan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kan mati satu anak Nabi Adam nih akhirnya jumlahnya ganjil karena lahir kan genap terus dua. Ganjil satu, maka kandungan yang terakhir yang dikandung oleh Siti Hawa lahir cuma satu, laki-laki. Inilah yang diberi nama Syith. Yang diberi nama Syith yang menjadi nabi setelah itu. Yang satu yang terakhir sebagai menggenapkan si Habil yang terbunuh tadi. Habil yang terbunuh. Nah, jadi genap lagi. Sekaligus diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk nabi yang diberikan kitab oleh Allah lumayan banyak, 50 kitab. Namanya Nabi Syith. 50 kitab. Salasuna ala Idris, kemudian Allah memberikan 30 kitab kepada Nabi Idris. Nabi Idris 30. Jadi jumlahnya 80 dah. 50 Nabi Syith, 30 Nabi Idris. Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Jadi tidak meninggal beliau, Nabi Idris hidup masih sampai sekarang dan hidupnya ada di surga. Di beliau itu diceritakan Nabi Idris itu minta macam-macam kepada Allah, termasuk diantaranya minta ingin ngelihat surga. Saya pengen ngelihat surga, bawa sama malaikat Jibril. Masuk ke dalam surga. Wah, indah betul surga ini. Tidak ada bandingannya sama dunia. Ketika ayo pulang kembali ke dunia. Ketika mau keluar, sendalnya ditinggal di dalam surga, keluar. Pas sudah mau pulang, kata Nabi itu, Jibril, tunggu sebentar, sendal saya ketinggalan. Saya ketinggalan di dalam. Baiknya, masuk, ambil. Masuk, Nabi Idris dengan alasan mengambil sendal, ditunggu, tidak keluar-keluar. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Idris, ayo cepat waktunya kembali. Tidak, saya tidak mau kembali, saya mau di sini aja. Saya mau di sini saja, saya tidak mau kembali lagi. Tidak bisa, belum waktunya. Tidak, saya mau di sini aja. Yang malaikat Jibril bertanya kepada Allah, kata Allah, biar aja, tinggal aja situ. Biarkan dia di situ. Dosa dibawa balik lagi ke dunia. Nabi Idris masih hidup sampai sekarang. Dikatakan nabi-nabi ini yang masih hidup itu ikut berkumpul di Arafah ketika orang sedang berhaji. Wukuf ada di Arafah. 30 kepada Nabi Idris, wa ishruna ala Ibrahim, dan 20 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 50, 30, 20, 100. Sudah 100. Nabi Ibrahim dapat 20 kitab. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena beliau banyak menurunkan nabi. Ya.
Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dua. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak itu menurunkan Bani Israel. Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf, Bunyamin. Ada 12 anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini gelarnya, nama aslinya Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Yakub. Ada yang bilang sebaliknya. Nah, beliau punya anak 12, maka 12 inilah namanya Bani Israel, anaknya Israel. Israel itu Nabi Yakub. Punya anak 12, 12 inilah yang menurunkan 12 golongan orang-orang Bani Israel. Banyak nabi dari situ. Ada ratusan, bahkan ribuan mungkin nabi dari Bani Israel. Banyak sekali. Paling banyak nabi dari Bani Israel, paling banyak. Nah, yang dari putra Nabi Ibrahim yang namanya Ismail itu sedikit sekali yang menjadi nabi. Tapi yang jagoannya para nabi lahir dari Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun Nabi Ishak ini keturunannya ribuan yang menjadi nabi, tidak ada apa-apanya dengan Nabi Ismail. Walaupun cuma sedikit, tapi salah satunya adalah jagonya, pemimpinnya para nabi dan para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail. Makanya Rasulullah itu gelarnya Ibnu Dzabihain, anak dari dua orang tua yang akan disembelih. Gelarnya Rasulullah, anak dari dua orang tua yang akan disembelih. Karena ada nasab Nabi ke atas tuh ada dua orang yang cerita hidupnya bakal disembelih. Yang pertama Nabi Ismail, seperti cerita kurban yang sering kita dengar. Yang kedua ayah beliau sendiri Abdullah, itu hampir disembelih. Sesuai dengan nazarnya Abdul Muttalib, abahnya, ya, ayahnya. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak banyak, laki-laki banyak. Dia nazar, kalau saya punya anak lagi laki-laki saya sembelih. Punya anak lagi laki-laki, ya Abdullah, abahnya Nabi. Ya Allah, semakin besar, semakin dewasa, tumbuhnya gagah ya Abdullah. Masya Allah, paling lain daripada putra yang lain, daripada Abdul Muttalib. Tapi telanjur nazar, mau disembelih sayang. Orang kampung juga menyayangkan. Abdul Muttalib, masa anak kayak ini anak disembelih? Nah, sayang betul nih, gagah ini anak, Masya Allah, istimewa. Tapi mau gimana, kata Abdul Muttalib, telanjur nazar saya, harus saya lakukan nazar saya sembelih anak. Tapi sayang, akhirnya Abdul Muttalib datang ke orang pintar lah kalau bahasa kita sekarang. Kayak apa lah solusinya ini supaya tidak jadi disembelih? Begini aja kata orang itu, diundi, kita tebus dia dengan unta. Tebus dengan unta. Gimana caranya? Diundi, digoncang nama dia dan unta. Goncang. Bilanya keluar namanya Abdullah, maka tebus dengan 10 unta. Sampai unta yang jatuh baru habis, selesai. Goncang, tak, keluar Abdullah, 10 unta, goncang nih. Abdullah lagi 10 lagi. Sampai 10 kali. Berarti sudah 100 unta nih. Setelah 10 kali baru yang keluar terakhir baru unta. Nah, maka ditebuslah abah Nabi dengan 100 ekor unta. Tebusannya mahal.
Allah mahal, tebusannya 100 ekor unta, kada gampang. Unta orang dulu, kalau kita sekarang seharga satu mobil. Jadi tebusannya 100 unit mobil. Sayyidina Abdullah. Jadi ada dua kakek Nabi yang akan disembelih, makanya gelarnya Ibnu Dzabihain. Dua anak dari dua orang yang bakal disembelih, abah beliau sendiri dan satu Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dapat 20 kitab. Dapat 20 kitab. Jumlahnya 100. La khilafa fi hadza, tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Sepakat ulama 50 Nabi Syekh, 30 Nabi Idris, 20 Nabi Ibrahim. Wa ikhtalafa fi asyrati suhuf. Yang khilaf di 10 suhuf. Itu turunnya ke siapa? Ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Musa. 10-nya. Nabi Adam atau Nabi Musa. Yang 10 berarti 50 tambah 30 tambah 20 100 tambah 10 110. Sisa 4 kan 114 dari jumlah kitab. Nah, yang 4 ini yang wajib kita ketahui sisanya. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Jadi dari 114 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, yang wajib kita ketahui hanya 4. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 4 ini yang wajib. Kenapa? Karena 4 ini yang namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Cuman ya itu tadilah kewajiban kita mengetahui saja, bukan mempelajari tidak. Lagian tidak bisa juga. Kitab-kitab terdahulu itu susah. Jangankan menghafal, membacanya aja susah. Jadi orang dulu, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi terdahulu, itu yang bisa baca kitab hanya nabinya saja. Umatnya mana bisa baca kitab? Tidak bisa. Bahasanya tidak bisa dibaca sama mereka, tidak ngerti. Jadi yang bisa baca kitabnya, kitab sucinya hanya nabinya sendiri sama beberapa orang muridnya yang diajarkan. Selebihnya umat ini hanya bertanya saja. Ini hukumnya apa? Oh, di kitab begini, gitu aja. Baca sendiri tidak bisa. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran saking istimewanya, bukan hanya Nabi kita, bukan hanya para sahabat, tapi bisa dibaca oleh semua umat Rasulullah. Bahkan lebih daripada itu, bisa dihafal oleh siapapun. Kitab dulu boro-boro ngafal, baca aja tidak bisa. Saking istimewanya Al-Quran itu, mudah dibaca, mudah dihafal, dimudahkan sama Allah. Cuman kita aja yang enggan belajar sehingga merasa berat membaca Al-Quran itu. Kayak susah, padahal gampangnya entah ampun. Cara membacanya, menghafalnya pun sangat mudah. Allah katakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan membaca Al-Quran dan untuk menghafalnya. Tapi masalahnya, adakah yang mau menghafal, kata Allah. Al-Quran itu kitab yang paling banyak dihafal. Tidak kehitungan orang hafal Quran umat Rasulullah SAW. Waduh, banyak, jutaan jumlahnya. Itu keistimewaan Al-Quran. Kitab dulu tidak bisa. Makanya pendeta-pendeta dulu itu mereka sangat gampang untuk membodohi umat, itu gampang karena umat tidak bisa baca. Jadi mau dirubah-rubah sama mereka tidak ada yang ngerti. Kalau Al-Quran tidak bisa berubah sedikit aja orang tahu.
Karena banyak yang hafal. Allah jaga memang. Coba aja ada berubah sedikit, pasti ketahuan. Wah salah cetak nih, tahu. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Wah ini keliru, ada surah tambahan nih, kelihatan dibuat-buat, ketahuan. Tapi orang dulu mau ditambahi, mau dikurangi, diganti-ganti, enggak ada yang tahu. Karena umatnya tidak bisa membaca. Sehingga mereka itu ketika berfatwa tergantung pesanan. Bilanya ada yang berbuat kejahatan, ternyata orang biasa, ditanya, datang sama pendetanya, ini dia berbuat zina, apa hukumnya di dalam kitab kita? Wah, ini derajam sampai mati. Derajam mati. Pas yang bermasalah orang terhormat, orang terpandang, orang kaya datang pendeta. Pendeta, ini berzina fulan dengan si fulan ini. Apa hukumnya di dalam kitab? Oh, hukumnya ini dihukum ini aja, hukum ringan aja. Padahal aslinya derajam siapapun itu. Cuman karena orang tidak bisa baca sendiri, apa kata mereka aja, akhirnya semau-maunya. Makanya kitab Taurat, Zabur, Injil itu terjadi perubahan yang sangat besar dari yang asalnya dikeluarkan oleh para nabi-nabinya sampai sekarang berubah semua. Karena mudah dirubah-rubah. Orang dulu tidak ngerti cara membaca. Kita alhamdulillah Al-Quran semua bisa membaca, semua bisa menghafal, sehingga termasuk bagian dari penjagaan Allah kepada Al-Quran dijaga, tidak bisa dirubah. Alhamdulillah, itu hebatnya Al-Quran. Jadi wajib kita meyakini bahwasannya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul itu benar adanya. Benar adanya. Masya Allah. Sedikit lagi. Diriwayatkan malaikat Jibril ini tugasnya untuk apa? Membawa wahyu. Jadi yang menurunkan kitab itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Itu turun menemui Nabi Adam. Selama hidup Nabi Adam, malaikat Jibril isnatai asyara marrah, 12 kali. 12 kali. Turun, naik, turun. Menemui malaikat apa? Nabi Adam 12 kali. Turun kepada Nabi Idris arba'an, 4 kali saja. Nah, malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris 4 kali selama hidupnya. Wa ala Nuh khamsin, turun kepada Nabi Nuh sebanyak 50 kali. 50 kali aja. Pian bayangkan, 1000 tahun lebih umur Nabi Nuh, ketemu malaikat Jibril hanya 50 kali aja. Umurnya 1000 tahun lebih Nabi Nuh itu, 50 kali. Wa ala Ya'qub arba'an, dan turun kepada Nabi Ya'qub sebanyak 4 kali. Wa ala Ibrahim arba'in, turun kepada Nabi Ibrahim 40 kali. Wa ala Musa arba'imiah, turun kepada Nabi Musa 400 kali malaikat Jibril menemui Nabi Musa. 400 ya? 400 kali. Wa ala Ayyub thalathan, turun kepada Nabi Ayyub 3 kali. Wa ala Isa asyran, turun kepada Nabi Isa 10 kali. Jadi banyak ya, Nabi Musa 400 kali. Wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'an wa ishrina alaf marrah, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril menemui Nabi sebanyak 24.000 kali. Paling banyak. Padahal umur Nabi 63 aja. Tapi malaikat Jibril menemui Rasulullah selama hidup Nabi dari umur 40 ya. Kan diangkat jadi Nabi baru dari umur 40. Jadi masa 23 tahun aja. Itu turun sebanyak 24.000 kali. Masya Allah. Tiap hari turun. Ketemu. Tiap hari, tiap malam. Malaikat Jibril
sepanjang hidupnya yang paling menyenangkan bagi dia adalah di saat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa berkumpul dengan Nabi, mencintai Nabi, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam terjaga kita maupun di dalam tidur kita saat kita bermimpi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita, melipat gandakan pahala kita. Kita doakan semua jamaah haji pada tahun ini Allah berikan keselamatan, keafiatan, kesehatan. Allah gampangkan, Allah mudahkan, lancarkan segala urusan ada di sana sampai menyelesaikan manasik haji semuanya dan sampai pulang ke tempat masing-masing dalam keadaan membawa haji yang mabrur, dan semoga Allah berikan kita rezeki yang berlebih, insyaallah bisa melaksanakan ibadah menyembelih hewan kurban. Amin ya rabbal alamin. Ini kita sudah berada di malam yang kedua di bulan Dzulhijjah. Nah, salah satu daripada malam-malam yang istimewa, insyaallah pada subuh nanti kita akan membahas sedikit tentang masalah keutamaan bulan Dzulhijjah biar tidak lewat percuma nih bulan yang mulia ini, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi salafana salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil waj'alna min 'ulamil 'amin wa lana siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bin nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Salah-salah kata minta halal dari Allah. Hadza minni wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.